Selamat pagi Coolers, atau selamat siang, atau selamat malam mungkin. Tergantung ya kalian dengerin rekamannya ini di jam yang mana nih, pagi, siang, atau malam. Gimana kabar kalian? Pasti semuanya sekarang lagi di rumah aja dong. Nah, kalau kalian sekarang merasa, wah seru ya Friday service kita nih agak berbeda, karena memang harus seperti itu. Jadi di online kan, termasuk sharing firmannya online. Nah, di sini dengan Miss Grace, Miss bersyukur bisa dapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan yang Miss harap ini semua bisa jadi kekuatan buat kita semua di hari ini. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih untuk Engkau Allah yang kasih kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu. Bapak, aku minta Engkau terangi mata hati kami. Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu waktu kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam hati kami melalui firman-Mu, sehingga Tuhan akan memberikan pengertian, dan pengertian akan firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau minta Tuhan berkati aku Tuhan, untuk aku bisa mendengar suara-Mu, sehingga waktu firman-Mu dibagikan itu bukan keluar dari pribadiku sendiri, tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Thank you Father, in Jesus name we pray, amin. Oke. Jadi hari ini kita mau masih melanjutkan apa yang menjadi tema di bulan ini dari Yesaya 9 ayat 5. Kalau Coolers mungkin masih ingat, kalau di bulan ini, mungkin di Friday service sebelumnya, kita masih di Yesaya 9 ayat 5, mengenai ada 4 nama Yesus yang disebutkan orang. Untuk kita ingat lagi, yuk kita baca di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke nama Yesus yang Raja Damai. Kalau kita bicara ya mengenai nama, Miss yakin bahwa nama yang diberikan oleh orang tua atau waktu seseorang memberikan nama kepada sesuatu hal, itu pasti gak akan asal-asalan. Kita aja nih, kalau kamu nanti iseng-iseng lagi saat-saat lagi sepi, lagi asik, kamu datengin orang tua kamu lagi luang, terus kamu tanya ke mereka, "Pah, nama aku kok ini atau itu artinya apa ya? Kok kenapa ya dikasih nama ini ya?" Miss yakin pasti nanti orang tua kalian tuh akan bercerita dan akan jelasin kalau waktu orang tua kamu kasih nama itu pasti gak asal-asalan, pasti dipikirin, ada artinya sendiri, ada doanya, ada maksudnya, ada harapannya yang terkandung di nama itu. Jadi nama itu ya sepenting itu loh buat orang tua atau buat seseorang yang memberikan nama untuk sesuatu. Gak asal-asalan, sepenting itu loh. Dan bahkan banyak pakar nih, banyak para ahli dan tidak sedikit juga loh para pebisnis yang menyatakan bahwa nama yang mereka berikan untuk usaha bisnis mereka itu penting buat mereka. Kenapa? Karena ternyata nama itu bisa menggambarkan identitas, bisa mendefinisikan siapa mereka, juga bisa menggambarkan bagaimana mereka, seperti apa mereka, seperti apa kita, sifatnya, karakternya, dan juga tanpa sadar ternyata nama itu bisa menentukan tindakan dan perbuatan seseorang. Nah, jika kita hubungkan nih dengan nama Yesus yang disebutkan orang sebagai Raja Damai atau Prince of Peace, berarti nama si Prince of Peace atau Raja Damai ini juga gak sembarangan.
ada artinya, ada maksudnya, ada gambarannya yang kita perlu tahu. Apa sih gambarannya? Nah, untuk mengetahui apa sih gambaran Prince of Peace atau Raja Damai itu, kita perlu menggalinya dari pengertian Raja Damai itu sendiri atau Prince of Peace itu sendiri. Nah, untuk mengetahui artinya, kita harus belajar juga dari makna katanya. Nah, Raja Damai sendiri itu terdiri dari 2 kata. Nah, kita agak sedikit belajar bahasa Indonesia nih ya. Jadi Raja Damai itu sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu kata raja dan damai. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari KBBI, itu dikatakan bahwa raja sebagai orang yang besar kekuasaannya, atau raja itu sebagai orang yang besar pengaruhnya dalam suatu hal atau dalam suatu lingkungan. Jadi kalau misalnya dibilang, wah ini kamu Raja Damai, berarti dikatakan orang ini pengaruhnya dalam membuat kedamaian itu besar. Wow. Atau juga bisa dibilang katanya raja itu disebut sebagai seseorang yang mempunyai keistimewaan khusus, ahli, jagonya. Nah, jadi contoh ya, ini agak lucu sih contohnya. Kalau dibilang raja copet, ya berarti seseorang ini mempunyai keistimewaan mencopet. Nah, kalau Raja Damai, berarti keistimewaannya itu apa? Membuat kedamaian. Dia itu ahli dalam membuat damai. Di mana ada dia, pasti damai muncul. Wow, keren banget ya. Jadi kesimpulannya yaitu raja adalah seseorang yang memiliki kuasa, pengaruh, bahkan ahli, jagonya membuat sesuatu. Nah, kalau artinya damai sendiri apa? Damai, kembali lagi dari KBBI, artinya ya tidak ada perang. Jadi suatu keadaan, dia suatu keadaan atau suatu kondisi yang sifatnya itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, rasanya tenang, dan keadaan tidak bermusuhan serta rukun. Nah, kalau kita ambil dari pengertian Prince of Peace-nya, itu pun sebenarnya sama ya. Ini Miss kemarin cari-cari dari Merriam-Webster. Kata prince sendiri itu hampir sama dengan kata raja. Artinya itu sebagai a male of ruler, atau juga sebagai a man who is the best in his class atau a profession. Jadi hampir sama ya kayak tadi pengertian raja, orang yang memiliki kuasa dan pengaruh, bahkan ahli, memiliki keistimewaan khusus, dia jago atau ahli di bidangnya, dia yang the bestnya waktu dia ngelakuin sesuatu kayak gitu. Nah, kalau kata untuk peace masih dari Merriam-Webster juga, itu juga hampir sama dengan arti kata damai yang KBBI, tapi di sini ada perbedaan sedikit yang nggak ada dijelaskan di KBBI. Nah, ini yang Miss mau bacain. Di situ dibilang bahwa peace itu a state in which a person is not bothered by thoughts or feelings of doubt, guilt, worry, etc. Wow, jadi ternyata peace itu juga suatu keadaan di mana seseorang itu tidak akan terganggu oleh pikiran dan perasaan khawatir, ragu-ragu, merasa bersalah, dan semua perasaan gundah gulana yang ada. Wow, jadi ternyata nggak cuma, kalau di dalam bahasa Indonesia kan cuma keadaan tidak ada perang, kerusuhan, aman, tentram, tenang. Tapi ternyata lebih deep lagi dalam bahasa Inggrisnya dibilang peace itu suatu keadaan, pikiran atau perasaan seseorang yang bebas dari segala rasa khawatir, takut, cemas, merasa bersalah. Dan itu semua gak ada dari pikiran atau perasaan seseorang. Wow, berarti deep banget ya sebenarnya kalau kita mencari tahu dan mengerti makna kata dari Raja Damai ini, dari Prince of Peace ini. Ternyata kalau kita gabungin nih kedua pengertian kata itu, berarti Prince of Peace itu artinya a man who has rule for a state in which there is no war, fighting, and a state
in which a person is not bothered by thoughts or feelings of doubts, guilt, worry, and etc. Jadi Prince of Peace itu artinya bahwa Yesus itu memiliki kuasa, memiliki pengaruh yang mana bisa membuat keadaan itu menjadi gak ada perang, gak ada pertikaian, suatu keadaan di mana seseorang itu akan memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang aman, pikiran yang nyaman. Berarti artinya Yesus itu dia ahli dalam membuat keadaan damai itu. Berarti artinya waktu di mana ada Yesus gak ada perang, adanya kerukunan, adanya damai, adanya pikiran yang tenang, tidak ada pikiran yang terganggu, gak ada perasaan ragu-ragu, gak ada perasaan yang bersalah. Semuanya perasaan yang peace of mind. Wow. That's cool, right? Jadi Miss rasa pengertian itu aja tuh sebenarnya udah relate sama keadaan kita sekarang sih. I mean, di tengah-tengah situasi COVID-19 sekarang, pasti banyak dong di antara kita yang lagi resah, khawatir, cemas, yang perasaannya tuh gak enak banget, yang galau kalau kata anak sekarang. Miss pun ngerasain kayak gitu. 2 minggu ya, hampir lebih sekarang di rumah. Wah, itu kan gak enak banget ya, bosen. Semua udah dilakuin, bahkan di gadget kita yang kecil ini banyak banget berita-berita masuk mengenai COVID-19, baik yang meninggal, baik yang sakit ini, yang ternyata denger di dekat rumah, di sekitar rumah udah ada yang terkena. Wah, itu jadi makin panik, khawatir. Nah, justru the good things is ternyata waktu kita punya Yesus, harusnya si Raja Damai ini memberikan kedamaian sama kita. Sekalipun situasi sekitar kita nih kayaknya ramai, khawatir, menakutkan, tapi ketika Raja Damai datang, harusnya yang ada itu di dalam kita itu Prince of Peace yang kasih peace of mind di dalam pikirannya kita. Jadi harusnya kita ini bebas dari pikiran khawatir, cemas, takut, semua hal panik harusnya hilang. Kenapa? Ya karena dia Raja Damai, ya harusnya waktu adanya dia di hati kita ya semuanya gak ada, semuanya hilang gitu. Tapi sekarang tinggal pertanyaannya, apakah kita yakin? Apakah kita yakin kalau memang waktu Yesus ada, Raja Damai itu ada di dalam kita, otomatis itu akan hilang? Nah, ini ada hubungannya sama kita, apakah kita betul-betul memeluk peranan kita sebagai anak Allah? Yang mana waktu kita memeluk peranan kita, identitas kita sebagai anak Allah, itu akan memberikan jaminan sama kita untuk meyakinkan bahwa Kristus memang ada di dalam kita, Prince of Peace ada di dalam kita. So dengan percaya diri kita bisa klaim janjinya Tuhan bahwa waktu Prince of Peace ada di dalam kita, ya kita bisa memerintahkan pikiran kita, perasaan kita juga align sama Yesus yang ada di dalam kita. Nah, untuk kita bisa lebih memahami, Miss mau ajak kita semua coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Dari ayat ini kita akan lebih paham ya nanti bahwa ternyata ini ada hubungannya loh, Prince of Peace dengan siapa kita dalam Kristus. Oke, semuanya sudah dapat ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Oke, kita bacain dulu semuanya ya dari ayat 17 sampai 19. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oke, itu tadi 2 Korintus 5 ayat 17-19. Oke, Miss mau kita fokus ya di ayat 17 dan 18. Coba kita lihat lagi deh. 2 Korintus 5 ayat 17 di situ bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau kita baca ayat 17 ini sebenarnya lagi ngapain sih? Lagi mau bicara apa sih? Ayat 17 ini tuh lagi menyatakan kondisinya kita, a state, suatu keadaan bahwa kita itu sebetulnya sekarang kondisi yang sebenarnya nih, ya di dalam Kristus kita itu ciptaan baru, yang lama itu sudah berlalu. Artinya ayat ini mau ngomong bahwa keadaan kita sekarang ini udah gak ada lagi nih sangkut pautnya dengan masa lalu, kesalahan dulu, dosanya kita yang dulu-dulu, kejelekannya kita yang dulu-dulu. Yang pasti semua dosa, kejelekan, merasa itu akan nimbulin rasa dan pikiran yang rasa bersalah, rasa malunya, pikiran yang aku kayaknya gak bisa untuk diampunin, anything, perasaan yang gak enak akibat dosa. Kalau kita dalam Kristus itu dibilang itu semua udah gak ada, itu semua hilang. Why? Karena ya tadi itu, karena kita di dalam Kristus. Siapa Kristus? Kristus itu ya Prince of Peace. Di mana waktu kita di dalam Prince of Peace, yang di dalamnya cuma ada damai. Ingat, peace itu tadi artinya apa? A state in which a person is not bothered by thoughts or feelings of doubt, guilt, worry, etc. Artinya, waktu kita dalam Kristus, perasaan-perasaan akibat masa lalunya kita pun, pikiran-pikiran kita akibat masa lalunya pun, itu sudah berlalu, sudah gak ada. Karena faktanya dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Wow, coba kita cerna lagi. Ini emang perlu kita renungin terus setiap hari. Jadi ternyata, dan ini harus diulang-ulang sih, karena pengertian akan firman Tuhan itu yang memerdekakan kita kan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ya kita ciptaan baru. Artinya baru benar-benar free semuanya. Free semuanya. Berarti harusnya gak ada lagi tuh dakwaan, tuduhan iblis yang ngingetin kita sama masa lalunya kita, bahkan rasa bersalahnya kita, malunya kita, guilty-nya kita. No, kalau itu masih ada, artinya gak ada Kristus dong di dalam kita. Berarti kita gak yakin dong siapa kita dalam Kristus, right? Nah, that's why kunci utamanya adalah untuk kita benar-benar peace in our mind. Peace, ya kita benar-benar harus yakin siapa kita dalam Kristus. Siapa kita dalam Kristus. Kalau kita ini, apakah kita benar-benar ada dalam Kristus atau enggak? But waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kita, waktu kita udah mengakui Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita, Tuhan bilang nih di 2 Korintus 5 ayat 17, kita ciptaan baru. Nah, kita harus klaim ini dan perkatakan terus. Pasti akan ada pikiran-pikiran dari iblis, dari setan akibat masa lalu kita yang akan terus condemn kita. Tapi Roma 12 ayat 2 bilang kan kita harus memperbarui pikirannya kita. Nah, caranya apa? Dengan kita harus klaim terus 2 Korintus 5 ayat 17 ini untuk meyakinkan dirinya kita sendiri dan ingetin terus, remind terus pikirannya kita. Kalau di dalam Kristus gak akan ada lagi perasaan-perasaan galau tuh. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 bilang kalau kita dalam Kristus, kamu dalam Kristus nih gak ada lagi nih galau-galau, pikiran-pikiran khawatir, cemas, amarah. Harusnya gak ada. Dan memang seharusnya gak ada, dan itu yang benar. Nah, gimana caranya? Ya kita harus klaim terus siapa kita dalam Kristus. Perkatakan terus 2 Korintus 5 ayat 17-nya. Sampai gimana, Miss? Sampai peace-nya itu benar-benar ada di dalam kita. Sampai kamu yakin, percaya, dan peace-nya itu benar-benar ada dalam kita. Emang gak langsung automatically,
Tapi ini yang harus kita kerjakan. Karena Roma 12 ayat 2 aja kan bilang, perbarui pikiran. Artinya kita harus usaha. Nggak automatically waktu kita terima Yesus, serang peace. No. Ini part of us yang kita harus kerjakan. Bagiannya Yesus sudah dikerjakan. Dia menjadi perantara antara kita dan Allah. Nah, ini kita masuk nih di 2 Korintus 5 ayat 18-nya. Jadi kalau tadi Miss bilang ayat 17-nya bilang itu menyatakan kondisi. 2 Korintus 5 ayat 18 ini menyatakan syaratnya. Kenapa? Bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa menjadi ciptaan barunya itu. Dan semua yang lama-lama yang membuat kita galau itu hilang. Dia 2 Korintus 5 ayat 18 syaratnya. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaiannya itu kepada kami. Nah, jadi kedamaian itu semuanya sumbernya dari Allah dan perantaranya hanya melalui Kristus. Kita gak bisa mencari kedamaian dari tempat lain. Gak bisa kita dapetin hati yang tenang, pikiran yang tenang, rasa damai dari tempat lain. Sekalipun kata dia bilang, aku damai, aman, tentram kalau sama orang ini. No, hanya dari Allah dan dengan perantaraan Kristus yang mendamaikan kita dengan dirinya. Ingat, Raja damai satu-satunya bisa kasih kedamaian itu cuma Tuhan. So, waktu kita lagi cemas, khawatir, kita larinya ya cuma ke Tuhan, ke Kristus, ke Allah. Kita hanya carinya Dia. Nah, tapi menariknya, ternyata sebetulnya Tuhan itu di ayat 18-nya bilang kalau dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaiannya itu kepada kami. Nah, menariknya ternyata setelah kita akhirnya diperdamaikan oleh Kristus, melalui Kristus dengan Allah, ternyata Allah gak mau kita cuma stop menikmati kedamaian itu di kitanya aja. Ternyata ada keinginan lebih atau ada yang Tuhan mau untuk kita lakukan lebih lagi, yaitu untuk melakukan pelayanan pendamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Dia ingin bahwa semua kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya masing-masing, itu yang hidupnya sudah dijamin kedamaiannya oleh Yesus Kristus, kita juga bisa memberikan kedamaian, berita sukacita ini mengenai kedamaian ini kepada semua orang. Nah, gimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita bisa memberikan kedamaian? Apakah kita jadinya nggak perlu berantem atau marah-marah sama orang karena kita harus damai? Jadi kalau misalnya contoh kita lagi sama teman kita atau sama orang tua kita ada sesuatu hal yang nggak setuju atau kita sedih, kita nggak perlu ngungkapin, kita diem aja supaya semuanya damai, tenang. Apakah seperti itu caranya? Apakah damai yang kita nggak perlu mengungkapkan ekspresinya kita? Jadi gimana sih caranya untuk kita menjadi pelayan pendamainya Tuhan? Oke, ini Miss mau kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat 18, tapi Miss mau compare dengan versi Amplified Bible. Miss bacakan ya. But all these things are from God who reconciled us to Himself through Christ, making us acceptable to Him and gave us the ministry of reconciliation, so that by our example we might bring others to Him. Oke, jadi ternyata gimana caranya? Ternyata di sini bilang kan, Tuhan itu udah kasih kita pelayanan pendamaiannya. Lewat apa? Yang Tuhan mau. By our example, we might bring others to Him. Wow, ternyata caranya untuk kita bisa menjadi pelayan pendamai buat orang lain itu gak macam-macam. Lewat
example-nya kita, lewat contoh atau cara kehidupannya kita. Jadi kalau ada orang bilang action speak louder than words, I think that's true ya. Ternyata waktu kita bilang aku milik Kristus, aku dalam Kristus, Raja damai di dalam aku, and then yang kita klaim, yang kita katakan tidak sesuai dengan perbuatannya kita, tidak menunjukkan imannya kita, ya semuanya sia-sia. Makanya firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 17 bilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dari 2 Korintus 5 ayat 18 ini kita belajar nih dari versi Amplified Bible, jelas banget. Ternyata yang Tuhan mau waktu dia bilang telah mempercayakan pelayanan pendamaiannya itu kepada kami, ya caranya sesimpel itu lewat sikap dan perbuatannya kita. So, I think ini sesuai banget dengan keadaan kita sekarang. Buat kita aja, buat kita semuanya yang sekarang lagi di rumah, ini saat yang tepat banget buat kita untuk melakukan refleksi diri, melihat lagi, apakah aku sudah menjadi pelayan pendamainya Tuhan lewat sikap dan perbuatannya aku. Apakah aku sama kayak Kristus di perbuatannya aku yang membawa kedamaian, yang ketika aku datang orang-orang tuh jadi rasanya nyaman, aman, orang-orang jadi enggak tersandung sama sikapnya aku. Waktu orang lihat aku, apakah jadi ikut-ikutan khawatir atau gimana nih sikap dan perbuatannya aku. Karena ternyata pelayanan pendamaian itu cuma ya by our example gitu kan. Dan paling cocok banget untuk kita bisa nilai ya di saat-saat seperti ini. Apakah waktu di saat lagi panik, apakah di tengah-tengah COVID-19 ini gimana nih responnya kita? Mengeluhkah? Bersyukurkah sama Tuhan? Atau kita ikut-ikutan panik? Ikutin menyebarkan berita-berita yang negatif, berita-berita yang menyebabkan pertikaian antar keluarga atau antar masyarakat, atau kita memberikan kata-kata yang ngebangun atau nguatin satu sama lain, atau perbuatan seperti apa nih yang ada di sekitarnya kita, yang orang lihat di dalam kita ini kayak gimana sikapnya. Nah, ini kita coba bisa menilai diri kita sendiri, apakah masih ada perbuatan-perbuatan kita yang gak sesuai dengan imannya kita. Karena ternyata untuk membawa orang mengenal Tuhannya kita semudah lewat perbuatan yang kita. Sebenarnya gak semudah itu ya. Karena ini membutuhkan awareness yang tinggi di dalam kita untuk terus sadar bahwa lewat perbuatannya kita, orang bisa kenal nih siapa Tuhannya kita. So, untuk itu kita gak bisa ngelakuinnya sendiri. Kita butuh Roh Kudus yang tiap hari perlu ingetin kita, perlu sadarin kita bahwa perbuatannya kita ini dilihat sama orang banyak. Perbuatannya kita ini jadi indikator apakah betul-betul kita ini hidup di dalam Kristus apa enggak. So, selain kita refleksi diri, kita juga mungkin bisa mulai memikirkan selama ini orang-orang di sekitarnya aku, keluargaku, melihat aku seperti apa sih? Bagaimana sih? Apa yang mereka rasakan mengenai saya ketika saya ada? Apakah memang saya seperti itu? Nah, bawa ini ke Tuhan. Miss undang kalian semua di waktu yang banyak sekarang di rumah, waktunya jangan dipakai buat banyakan nonton atau banyakan main game, tapi it's a good time for us untuk kita menyendiri, self reflection, merenungkan gimana sih perbuatan-perbuatannya kita. Kita tanya sama Tuhan, kita minta Roh Kudus sadarin kita, ingetin kita kalau apakah perkataan-perkataan orang mengenai kita yang kita pikir gak bener, tapi mungkin kita perlu datang ke Tuhan. Tuhan, bener gak sih aku seperti ini? Gitu. Minta Tuhan sadarin kalau masih banyak perbuatan-perbuatan yang itu masih gak sesuai dengan identitasnya kita sebagai anaknya Allah, sebagai yang di dalam Kristus. Minta Tuhan sadarin.
Karena sebetulnya tanpa Kristus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ingat, kita ini kayak Yohanes bilang, kita ini seperti ranting yang nggak akan bisa berbuah kalau kita lepas dari Kristus. Termasuk perbuatan-perbuatannya kita nggak bisa langsung ngubah perbuatannya kita kalau kita nggak bersandar di dalam Kristus. Nggak ada kalau rantingnya nggak nempel di dalam pokok anggurnya. Sama kayak kita, perbuatannya kita nggak bisa berubah kalau kita otomatis cuma oke, aku mau berubah. No, kita nggak bisa ngelakuin itu. Kita bisa berubah waktu kita sadar ternyata memang banyak nih perbuatan-perbuatan kita yang gak membuat orang jadi dekat sama Tuhan. Nah, kita datang ke Tuhan karena sumbernya yang cuma bisa bantu kita berubah ya waktu kita nempel terus sama Tuhan, renungin firman Tuhan. Seperti di perumpamaan Yesus pokok dan kitalah carangnya, ya cuma itu caranya. Kita cuma bisa berbuah kalau kita dalam Kristus. Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjadi pelayan pendamaiannya Tuhan? Pertama, tadi lewat perbuatannya kita, dan gimana caranya untuk kita bisa perbuatannya itu bisa sesuai dengan identitasnya kita dalam Kristus. Yang kedua, caranya kita harus nempel sama Allahnya, sama Tuhannya, yang cuma Dia doang yang akan bisa bantu kita untuk kita bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan buah pertobatannya kita. Kalau kita bilang kita anak Kristus, ya perbuatannya bisa seperti Kristus. Kalau kita cuma setiap hari nempelnya sama Kristus. Gimana cara simpelnya? Gunakan waktu-waktunya kita saat-saat ini nih. Jangan lupa setiap pagi kalau ada waktu luang, bahkan kamu kamu kasih waktu yang terbaiknya kamu untuk duduk di kakinya Tuhan, renungin firman-Nya. Karena firman-Nya itu yang akan menginsafkan kita untuk akhirnya kita berubah dari dalam keluar. Sehingga perbuatannya kita nanti akan jadi nyata dan sesuai dengan imannya kita. So, Coolers, ini pesannya dari Miss. Ingat, don't worry, don't panic dengan situasi yang ada. Kamu anaknya Kristus, di dalam Kristus, tapi untuk cuma tahu kamu dalam Kristus dan menikmati kedamaian itu sendiri gak cukup. Please, kamu harus jadi juga pelayan pendamaiannya itu lewat perbuatan dan sikap kamu. Caranya sesimpel kamu datang ke Allah, minta tolong sama Dia, ingetin, sadarin semua perbuatan yang masih gak sesuai dengan Dia, dan minta Dia insafkan kita buat melihat seperti Dia melihat dengan ngerenungin firman-Nya. Jadi take your time setiap harinya, renungin firman Tuhan, sehingga firman itu yang merubah kita dari dalam keluar. So, sekian dari Miss. Thank you untuk mendengarkan ini. Miss berdoa apa yang dibagikan itu bisa memberikan kelegaan, bisa memberikan penghiburan, bisa memerdekakan kalian semua. Dan selama seminggu ini, I hope kita semua bisa jadi pelayan pendamainya, menjadi pelayan pendamainya Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, semua handai taulan yang ada di sekitar kita. So, thank you untuk udah dengerin. Selamat pagi semuanya, selamat siang atau selamat malam semuanya. See you again. Shalom Coolers. Hehe. Claudia, gimana selama karantinanya? Kamu bosen gak? Bosan tentunya dengan tugas yang menumpuk. Hahaha. Kalau Coolers gimana nih? Kalian pasti bosen lah ya. Walaupun bosan, tapi kalian harus tetap semangat dan di rumah terus ya, biar gak ketular. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal bawain Cool News Update. Jadi di Cool News Update kita yang pertama itu ada Cool Sosial Media. Di sosial media kita yang pertama itu ada Line. Kalian bisa add di @syb8539x. Dan berikutnya kita juga ada Instagram.
itu di Cool Press Univ Official. Dan yang berikutnya kita juga ada FB dong, Facebook, itu di Cool Press Univ. Dan yang terakhir kita juga ada YouTube, itu di Cool Press Univ Official. Berikutnya kita apa, Klau? Nah, berhubung ibadah kita melalui online, maka bagi Coolers yang berkenan untuk memberikan persembahan, bisa secara online melalui OVO dengan nomor 0823 70 25 5666 atas nama Cool Press Univ, atau bisa ditabung masing-masing dan diserahkan pada saat pertemuan ibadah secara langsung. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi berikutnya kita juga ini ada berita baik bagi kalian ini yang udah rindu banget nih sama Komsel. Jadi bagi kalian semua yang udah rindu buat Komsel bareng lagi, kalian boleh Komsel online ya. Seperti conference video bareng teman-teman dan kakak-kakak Komselnya. Dan nanti pastinya kalian akan mendengarkan firman Tuhan dan sharing-sharing tentang firman Tuhan. Oke, lanjut, Klau. Oh ya guys, jadi kita kan kemarin ada prayer box. Jadi prayer box-nya tetap kita jalanin ya walaupun secara online. Jadi kalian kalau ada hal sesuatu yang minta didoain, boleh kalian prayer box ya nantinya. Dan prayer box-nya bakalan disounding lagi ya. Jadi yang berikutnya nih, ini ada berita baik. Karena kita juga ada pokok doa ya, Coolers. Jadi bagi kalian semua jangan lupa ya, untuk semua doanya nanti bakalan di-share kembali ya dari sosial media kita. Jadi untuk itu stay tune. Nah, berikutnya kita juga ada podcast nih. Di podcast ini kalian bakal dengerin sharing firman Tuhan dari CP NVCP kita. So, bagi kalian wajib denger ya. Dan kalau udah denger langsung di-share loh. Biar makin banyak yang terberkati. Oke, jadi yang terakhir, demi menjaga kesehatan kita semua, kami saranin kalian semua jangan nongkrong-nongkrong dulu ya. Kalian diem di rumah lah dulu sambil ngerjain tugas. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan. Kalian harus rajin cuci tangan ya. Kemana-mana harus pakai masker juga. Dan kalian harus tetap berdoa ya agar kita semua ini terlindungi dari COVID-19. So, itu aja dari PR buat minggu ini. Dan buat minggu depan kalian jangan lupa ya buat Freshare online lagi. Oke, itu dia. Jadi saya Andre. Saya Claudia. See you and God bless you. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal, Raja di atas segala raja, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih juga Tuhan atas kesempatan hari ini yang boleh kami rasakan Tuhan bersama-sama. Mulai kami dari bangun Tuhan hingga pada sekarang Tuhan kami boleh ada dan berkumpul bersama keluarga kami Tuhan dimanapun kami berada sekarang. Di sini tuh juga Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Dari ujung kepala hingga ujung kaki kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pokok doa kami Tuhan, terutama untuk preacher kami Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu Bapa. Kiranya biarlah Engkau berkati ia Tuhan berlipat kali ganda Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman yang telah disampaikan melalui Miss Chris Tuhan, kiranya dapat tertanam di hati kami. Dan kami lebih memaknai lagi Tuhan apa artinya Raja Damai. Dan kami juga bisa terbebas Tuhan dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang kami Tuhan. Karena kami ingin merasakan rasa damai sejahtera Tuhan yang daripada-Mu. Kami ingin merasakan sukacita Tuhan di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Hati yang tenang Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Coolers Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya biarlah Engkau jagai mereka Tuhan, Kau lindungi mereka. Kau jagai juga keluarga mereka Tuhan. Beserta juga perkuliahan mereka Tuhan melalui online. Kiranya biarlah Engkau selalu campur tangan Tuhan. Kau turunkan lagi berkat kebijaksanaan Tuhan di atas para Coolers dan komite Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komite yang telah mengambil bagian Tuhan di dalam ibadah online ini. Kiranya biarlah Engkau selalu berkati mereka Tuhan. Engkau berkati kegiatan mereka, Engkau berkati keluarga mereka, dan juga Engkau berkati
apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, termasuk juga pergumulan para coolers kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, mulai dari pemimpin kami dan jajarannya Tuhan beserta RT RW dan sampai kepala keluarga Tuhan Yesus kami serahkan di dalam tangan-Mu. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk kesatuan hati setiap manusia, untuk tetap beriman Tuhan kepadamu Tuhan di tengah kekhawatiran dalam kedukaan akibat wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Tuhan agar pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan di seluruh dunia bahkan di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk campur tangan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan untuk para tim medis Tuhan dan relawan medis agar diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran serta hati yang tulus melayani setiap pasien dan keluarganya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin dan pemerintah agar diberi kebijaksanaan lagi Tuhan, hati yang takut akan Engkau dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk setiap pasien COVID-19 Tuhan, boleh diberi kekuatan, kesabaran, sukacita dan semangat Tuhan, serta tetap beriman Tuhan untuk tetap bisa sembuh Tuhan, karena kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan bagi kami Tuhan, termasuk bagi pasien COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat di seluruh dunia bahkan di Indonesia untuk dapat mematuhi peraturan, menjaga kebersihan serta mendisiplinkan diri lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk perekonomian dunia Tuhan, terkhususnya di Indonesia, agar tetap stabil dan kiranya Engkau selalu mencukupkan. Dan begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kampus kami Tuhan, Presiden University. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran kami Tuhan, kekhawatiran kampus kami, tapi kami percaya Engkau selalu pegang kami, Engkau selalu pegang kampus kami Tuhan, karena Engkau telah menjamin kami semua, termasuk rektor, dosen Tuhan beserta keluarga mereka Tuhan Yesus. Kiranya biarlah Engkau berkati dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berikan perlindungan, Kau berikan kekuatan juga Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi ini. Kiranya Tuhan Kau jamah kami, Kau jamah bangsa kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu terhadap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, dan inilah juga doa kami Tuhan yang tidak sempurna Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu menyempurnakan Bapa. Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu isi hati kami Tuhan, Kau tahu isi pikiran kami Bapa. Tapi inilah Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan kami berdoa, dan kami perahaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.